duduk di sana karena demokrasi, tapi nggak memahami bagaimana cara berdemokrasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, masih terkait dengan pernyataan anggota DPR RI dan BNPT ya tentang masalah ngontrol rumah ibadah gara-gara ini, siapa namanya ini? Bahwa di Telkom kita sudah disusupi di wilayah. Nih orang ini Safarudin yang ngomong, akhirnya disambut sama BNPT bahwasanya akan mengontrol wilayah Telkom, kemudian di Pertamina. Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur, Pak, di Kalimantan Timur itu ada masjid di Balikpapan itu, Pak. Itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ, Pak. Bos, nggak bosen-bosen gua naikin muka lu, bos. Safarudin ya. Rakyat kritik pemerintah itu wajar. DPR kritik pemerintah itu wajar. Yang nggak wajar lu, bos. Lu ngeritik masjid, ngeritik rakyat di depan pemerintah. Tugas lu jadi DPR ini apa, bos? Dan ini ya gara-gara ini Safarudin begini, BNPT begitu, akhirnya menyambut ya. Ini membuat MUI dan PGI yang nggak cuma Islam itu bersuara, banyak yang bersuara ini. Iya, jangan sembarangan lu Safarudin. Gimana ceritanya anggota DPR mengkritik masjid? Tugas lu tuh foksi lu ini, padahal masjid itu mengkritik pemerintah, dan wajar mengkritik pemerintah. Kenapa rakyat sampai mengkritik pemerintah? Karena DPR-nya kayak lu. Lu bukan yang ngeritik pemerintah, malah ngeritik masjid, ngeritik rakyat. Lu gimana? Paham demokrasi kagak lu? Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, separah ini. Dan ini akhirnya alhamdulillah MUI angkat suara. Gak cuma Islam, PGI juga angkat suara. Ini ada beritanya nih, kita dengerin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut usulan Kepala BNPT tidak sesuai dengan prinsip. Nah, ini dari Metro ya. Nih, MUI dan PGI tolak usulan BNPT. Nih, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Demokrasi yang sudah dibangun dan bertentangan dengan konstitusi. Anwar juga menilai jika rumah ibadah dikontrol oleh pemerintah, ketenangan para jamaah akan terusik. Penolakan atas usulan Kepala BNPT juga disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Gomar Gultom. Pemerintah mengontrol rumah ibadah adalah sebuah usulan yang bertentangan dengan konstitusi.
Benar. Nah, oleh karena itu menurut saya ya supaya kita bisa hidup dengan tenang dalam melaksanakan ibadah dari agama kita masing-masing, maka negara jangan masuk terlalu jauh ya. Apalagi mempergunakan pendekatan security approach. Apalagi mempergunakan pendekatan-pendekatan yang tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu saya menghimbau ya, marilah kita kembali kepada falsafah bangsa kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentar dulu, minta maaf Pak Pendeta. Emang yang nggak suka agama ini PKI memang. Komunis yang nggak suka agama ini. Yang kontrol agama komunis. Apakah beliau ini komunis? Wallahu a'lam. Ya, itu kemunduran itu. Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu menjamin kebebasan beragama. Dan mengkritik pemerintah itu bukan sesuatu yang radikal di negara yang katanya demokrasi. Justru yang radikal itu adalah bagi kami, ya, radikal itu di saat anggota dewan begini. Jadi maunya pemerintah dipuji-puji aja gitu ya. Astagfirullah. Sekarang kita dengar yang versi PGI ya guys. Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terkait dengan usulan Bapak Kepala BNPT yang menghendaki agar seluruh rumah ibadah, seluruh tempat ibadah berada di bawah kontrol negara, merupakan langkah yang perlu dipikirkan ulang. Saya berpendapat hal ini membawa kita pada suasana etatisme. Tetapi saya kira kontrol negara seperti ini akan menghilangkan kepercayaan negara terhadap rakyatnya. Dalam masyarakat demokratis, rakyat memiliki kedaulatannya sendiri dan harus mampu mengelola kehidupan bersama. Termasuk dalam hal ini mengelola rumah ibadah. Dan negara harus percaya kepada masyarakat. Iya, negara kenapa harus ikut campur? Gini loh, ini yang kalau gue ngelihatnya BNPT itu kayak dikasih jalan sama Safarudin nih. Aduh, ya Allah. Kok merasa keberatan kalau ada rakyat ngeritik pemerintah? Masih bagus dikritik lewat masjid, berarti ngeritiknya dengan keimanan itu Bapak. Orang yang beriman yang mengkritik. Dan kalau orang yang beriman, ada masalah apa? Ada masalah apa Pak Safarudin? Nih serius nih, dia nih. Aduh. Di dekat lapangan Merdeka itu Pak, ada masjid di sana punya Pertamina tiap hari, tiap 5 waktu mengkritik pemerintah di situ. Padahal itu punyanya Pertamina. Bentar dulu Pak Safarudin, ya mengkritik pemerintah itu salahnya di mana? Mengkritik pemerintah itu salahnya di mana? Kita ini negara komunis Kak. Kita ini kan negara demokrasi. Ini kemunduran cara berpikir demokrasi yang begini. Ini sudah disampaikan di gedung Dewan yang terhormat oleh Dewan yang katanya terhormat. Duduk di sana karena demokrasi, tapi nggak memahami bagaimana cara berdemokrasi. Lu kalau mengkritik pemerintah itu nggak ada masalah. Itu bukan radikal. Jadi ini yang kita maksud ini. Untung MUI udah bersuara, banyak juga yang bersuara. Ya gue ngelihatnya bukan BNPT-nya ya guys. Gue melihat Safarudinnya. Dia yang ngasih jalan supaya BNPT akhirnya menyambut kalimatnya dia ini. Ya ini sampai judul gue di mana otak gitu. Tapi alhamdulillah ya dari MUI dan PGI sudah bersuara. Udah jangan aneh-aneh dah. Tetap aja kita ini negara demokrasi Pancasila yang berdasar pada Undang-Undang 1945. Jangan diapa-apain. Nih gue makin curiga. Oh kalau begini ya. Udah parah ini. Sampai masuk dalam masjid. Masuk dalam gereja. Orang beragama mau diatur. Udah parah dah. Ini orang gue pertanyain ini. Buat yang Kalimantan Timur nih. Safarudin nih. Ini gue pertanyakan ini orang. Serius. Mengkritik pemerintah kok jadi beban.
Lu ya, lu di anggota dewan, lu ngapain aja ngejilat pemerintah kalau nggak boleh ngeritik. Dah gitu aja dari gue. Udah ya guys. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, umat beragama bersatu semuanya. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha. Kita beragama, kita toleransi iya. Tapi kita nggak apa pemerintah mau masuk sampai dalam urusan yang begini. Dan ini tolong ada yang ngajarin dong gimana cara berdemokrasi itu. Tolong ngajarin. Masa iya kalah sama kita. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu? Kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.